Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman, dan kali ini ya kita pastinya kedatangan tamu yang menarik nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya dengan Ilona. Hai Ilona. Yap, dan Ilona ini adalah analis dari CGSMB ya, yang akan mengcover untuk cigarettes, kemudian ada poultry dan juga consumer staples ya. Jadi pasti pembicaraan kita bakal seru banget nih ya. Hai, gimana kabarnya nih? Baik. Baik ya. Oke, dan hari ini teman-teman kita akan ngomongin apa? Kita akan mengerucutkan ke sektor cigarettes nih. Karena kalau misalkan dilihat ya Ilona, emang saham-saham yang berkaitan dengan emiten-emiten rokok ini belakangan mulai melejit gitu ya. Nah, mulai melejit ini kalau teman-teman lihat itu mulai sekitar bulan Maret gitu ya, sampai dengan sekitar sekarang itu ada yang lumayan nih, naiknya lumayan kenceng ya, terutama kayak misalkan WIIM gitu ya. Nah, menurut Ilona nih, kira-kira ada katalis apa sih yang membuat saham-saham rokok ini bisa melejit sedemikian rupa? Iya, jadi setelah mengalami penurunan profit yang cukup dalam ya dalam beberapa tahun terakhir, margin cigarette companies itu mencapai titik terendah di second quarter 2022. Kan karena cukai itu naik agresif, jadi mereka juga harus naikin harga, unemployment rate juga tinggi. Nah, akhirnya daya beli itu kan jadi lemah ya. Nah, mereka naikin harga juga takut-takut kalau kebanyakan nanti nggak bisa diserap. Tapi kalau kesedekitan juga marginnya kan juga kacau. Nah, second quarter kemarin itu margin hit all time low gitu. Dan mereka kan ingin memperbaiki profit dong. Nah, makanya mulai dari fourth quarter kemarin, kuartal keempat 2022, gudang garam tuh udah agresif naikin harga rokok gitu. Sekarang mereka itu lebih recovery untuk profitabilitasnya. Nah, karena gudang garamnya udah naik, karena mereka tuh market share yang tinggi, akhirnya pemain lain juga ikutan gitu. Jadi yang ngelit itu gudang garam. Nah, pemain lain ikutan kayak Sampurna, kayak Jarum, mereka juga ikutan naikin harga. Kalau misalnya kita lihat, kita do channel check on the ground, Januari kemarin aja tuh untuk gudang garam udah naik 4-5%. Nah, HMSP itu sekitar 2-4%. Jarum itu 3-5%. Jadi pemain besar ini tuh udah mulai melihat oke, kita mau recover nih profitability tahun ini. Caranya gimana? Ya naikin harganya signifikan untuk menutupi cukai. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya dibandingin Desember 2022, emang di first quarter ini harganya juga udah naik cukup banyak gitu. Oke. Nah, yang menarik nih memang kalau misalkan kita lihat ya, tadi Ilona sempat bilang juga nih di awal gitu ya, bahwa memang kalau rokok ini kan erat dengan kenaikan cukai. Nah, mungkin yang waktu itu juga di highlight nih oleh para investor gitu ya. Harusnya kan biasanya pas pemilu tuh cukai nggak naik gitu kan, tapi kan tahun ini berbeda nih gitu ya. Jadi tahun depan pemilu, tapi Bu Sri Mulyani mengatakan memang cukainya akan tetap naik gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apakah kenaikan dari average selling price atau kenaikan dari harga jual rokok yang tadi Ilona bilang ya naiknya udah signifikan, apakah ini udah bisa menutupi nih kenaikan dari cukainya sendiri? Oke, jadi kalau dilihat memang harga ini kan udah naik cukup banyak ya di first quarter. Dan kalau dilihat dari resultsnya juga marginnya udah pada improve. Untuk sekarang I think kalau untuk harga cukainya untuk cukai ini, harga mereka udah cukup untuk menutupkan cukai tahun ini. Tapi perlu diingat kalau setiap tahun itu kan cukai naik ya. Dan terakhir itu Sri Mulyani bilang mau naikin cukai lagi 2024. Itu di luar konsensus call, karena konsensus kan awalnya expect tahun election itu tidak ada kenaikan cukai. Tapi tahun ini berbeda. 2024 itu kayak untuk yang tier 1 aja SKM-nya mau naik lagi 11,8%. Dan SPM itu juga mau naik lagi sekitar 12%. Jadi untuk tahun ini cukup. Tapi hal itu juga untuk tahun depan harus dilanjutkan kenaikan harganya, kalau enggak margin juga akan tergerus gitu. Jadi balik lagi ke kekuatan mereka untuk pass on selling price gimana. Dan pass on selling price itu kan juga mereka harus melihat batangannya, market share-nya gimana. Jadi banyak variabel yang mereka harus decide gitu. Yang mana yang mau di-sacrifice kira-kira gitu. Yep. Oke, thank you banget nih ya. Dan itu pasti udah cukup menjawab nih ya teman-teman ya. Nah, tapi pastinya yang next nih teman-teman mau tahu gitu ya. Jadi kalau dilihat nih perbandingannya 3 emiten rokok gitu ya, antara WIIM, kemudian ada
HMSP, gudang garam gitu ya. Ini kan yang memang naik paling tinggi ini WIIM sendiri gitu ya, yang lain cenderung agak flat gitu ya. Nah ini kira-kira apa sih katalis yang membuat WIIM nih bisa naik sendirian nih? Jadi kan kenaikan cukai agresif ini udah mendorong harga-harga rokok ya. Dan banyak bagian dari consumer itu sebenarnya downtrade ke produk-produk yang lebih murah gitu. Nah misalnya untuk Wismilak sendiri, dia itu bedanya sama HMSP dan gudang garam adalah dia pakai cukai yang emang jauh lebih murah gitu. Makanya dia punya selling price itu lebih murah dibandingin HMSP sama gudang garam. Kalau dilihat dari cukainya aja, Wismilak itu 39% lebih murah dari gudang garam sama HMSP. Nah ini makanya kalau misalnya berdasarkan harga, produknya itu bisa dijual sekitar 30-40% lebih murah. Jadi kalau misalnya ada consumer yang lagi down trading gitu, mereka pasti cari rokok yang kira-kira rasanya oke, tapi harganya juga masih besok budget gitu kan ya. Nah makanya kalau kita lihat dari volumenya sendiri, Wismilak untuk the first quarter aja tuh dia masih tetap tumbuh sekitar 27% year on year. Sedangkan industri sendiri itu turun sebanyak 7% year on year. Jadi agak berbanding terbalik karena itu sih. Jadi ada yang down trading ke produk-produk yang lebih murah. Nah salah satu yang beneficiary-nya itu ya Wismilak yang listed. Oke, itu ya teman-temannya menjawab. Jadi memang kalau dibanding ini dari segi harga jualnya yang paling murah ya itu tadi WIIM, produknya WIIM ya. Makanya dia lumayan nih naiknya ya. Nah, tapi mungkin teman-teman juga pengen tanya nih Ilona. Jadi kalau HMSP kita lihat ini satu-satunya sebetulnya emiten rokok yang mungkin nggak naik gitu ya kalau dilihat ya. Ini kira-kira apa sih yang menyebabkan dia bisa di situ-situ aja nih gitu? Oke. Ya emang sih itu kayaknya lumayan ya dibandingin yang lain ya. Tapi kalau berdasarkan survei pasar tadi yang aku mention sebelumnya, memang kan di antara ketiga pemain besar ini memang HMSP itu price adjustment-nya lebih slow lah. Bisa dibilang mereka itu mungkin lebih consider market share dan menjaga volume ya. Makanya harganya tuh nggak seagresif gudang garam. Nah yang paling agresif itu kan gudang garam. Nah jadinya untuk improvement dari earnings-nya juga bisa dibilang dia paling slow dibandingin yang lain. Karena misalnya dilihat di first quarter aja dia punya earnings itu improve by 13% year on year. Sedangkan kalau misalnya kita compare dengan gudang garam, earnings-nya itu kan improve 82% year on year. Dan Wismilak itu sekitar 94% year on year. Jadi mungkin dengan perbaikan yang agak slow ini investor kelihatannya lihat other names gitu yang kira-kira improvementnya cepat gitu. Oke, jadi itu yang menyebabkan kenapa sih HMSP-nya cenderung di situ-situ aja nih kalau teman-teman lihat gitu ya. Sedangkan WIIM-nya udah kemana ya. Oke, tapi ngomongin yang terakhir nih ya, top picks menurut Ilona. Kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk masuk ke Sigres, apakah WIIM yang udah naik sekian ini masih jadi top picks atau seperti apa? Iya kalau sekarang sih aku masih top picks aku WIIM. Kenapa? Karena kalau aku lihat consumer ini especially mid-low segment di mana itu yang paling rame dalam konsumsi rokok. Purchasing power-nya itu masih gradual recovery-nya. Jadi mereka punya dompet juga belum tebel-tebel banget karena ya masih banyak dari inflation effect dari fuel juga gitu. Jadi aku pikir rokok murah itu akan tetap menjadi preference. Terus yang kedua itu karena first tier players kayak HMSP, Sempurna dan Gudang Garam itu masih naikin harga, itu price gapnya masih jauh buat Wismilak untuk naikin harga. Jadi kalau misalnya aku coba trace lagi, at the moment untuk main produknya Wismilak itu harganya perbandingan sama HMSP untuk X factory price misalnya dibandingin sama Emalt, sama Surya itu masih sekitar 40% lebih murah. Jadi kalaupun mereka mau margin improvement, itu harga mereka jauh bisa adjust ke atas karena kasarnya ceilingnya masih jauh gitu ya. Terus yang ketiga lagi, aku ngelihatnya WIM ini sebenarnya dari arus kasnya juga cukup kencang. Mereka punya free cash flow itu cukup kuat karena mereka capex requirement-nya juga kecil. Jadi ketika mereka menaikkan dividen seperti tahun ini, jadi tahun lalu tuh dia dividennya cuma 26%. Tahun ini mereka naikin ke 61% dan dengan dividen yield-nya itu sekitar 6,5%. Menurutku itu cukup menarik kalau misalnya cigarette producer bisa offer 6,5% dari dividen yield gitu. Oke, jadi itu kan dia udah menjawab banget nih ya pertanyaan dari teman-teman ya.
Apalagi kalau misalkan yang udah punya, nah ini mau gimana nih? Nah ini pandangan fundamentalnya ya. Oke, thank you banget Ilana udah mampir ke podcast kita. Sama. Ya jangan kapok-kapok. Gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya ya. Karena kalau kalian gak mulai investasi sekarang, mau mulai kapan lagi? Bye, see you!